Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إليه ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa tetap meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan rajin mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Di samping itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang masih diberikannya kepada kita ini selaku hamba-hambanya, sehingga kita bisa mengerti mana yang halal dan mana yang haram, dan kita juga mesti dapat menunaikan kewajiban kita yang di salat Jumat yang sebagaimana mestinya kita laksanakan sekali dalam sepekannya, yang insyaallah akan kita laksanakan dalam waktu kedepannya secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah yang akan kami sampaikan ini mengenai tentang hijrah karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang ayatnya telah kami bacakan di atas, yang artinya: hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada Kamilah kamu kembali. Dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka kami tempatkan di tempat-tempat tertinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka tinggal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Quran surah Al-Ankabut ayat 56 sampai 58. Kesimpulan dari ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, memberikan pengertian bahwa kita diperintahkan hanya menyembah Allah saja, dan kita diberi peringatan bahwa tiap yang berjiwa akan merasakan kematian dan setiap amalnya akan dipertanggungjawabkan. Adapun balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, adapun untuk hijrah haruslah dibarengi dengan niat yang benar. Sebab niat ialah perkara yang paling penting. Niat dapat menjerumuskan seseorang tersebut ke neraka, seburuk-buruk tempat kembali, dan ia juga dapat menyebabkan seseorang tersebut masuk surga sebaik-baik tempat tinggal. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita dituntut untuk selalu berniat baik dan memperbaiki niat yang buruk, sebab masalahnya kita akan dibalas sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma akhidha minkum wa yaghfir lakum. Yang artinya, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Quran surah Al-Anfal ayat 70. Saudara jemaah Jumat yang berbahagia, kita juga dituntut untuk setia dalam beribadah, ikhlas dalam beragama, mengerjakan kebajikan dan beribadah di setiap tempat dan waktu. Tak terbatas hanya di bulan Ramadan kemudian meninggalkan
Sebab seorang hamba yang beribadah akan setia dalam beribadah kepada Allah untuk selamanya. Sebab sebaik-baik amal ialah yang patut bertimu atau lestari meskipun hanya sedikit. Sebagaimana Allah berfirman memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yang artinya, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Seorang mukmin selamanya tak boleh lemah, sedangkan pahalanya mesti selalu diperbaharui, ibadahnya juga mesti selalu diperbaharui. Memang ini tidak akan diraih kecuali berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang mukmin ini harus menjadi sebaik-baik makhluk secara umum. Memang saudara-saudara sekalian, untuk bisa mencapai puncak merupakan sesuatu yang sulit, akan tetapi lebih sulit lagi untuk menjaga kelestariannya. Untuk itu jagalah kedudukan dan keutamaan Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Terlebih pada zaman sekarang ini, yang di zaman yang syarat dengan fitnah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya." Yang artinya, beribadah pada masa yang syarat dengan fitnah nilainya sama dengan hijrah kepadaku dari kota Mekah ke Madinah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Al-harju ila fitnah kahijratin ilayya, artinya seperti hijrahnya seorang sahabat yang mulia dari kota Mekah ke Madinah. Sungguh saudara-saudara, betapa besarnya pahala ini. Boleh jadi tatkala di antara kita meninggal dalam bermain dengan lalu Allah membalasnya. Saya akan memaparkan contohnya. Ada dua orang yang sama-sama menapaki jalan umum. Yang satunya berjalan menuju ketakwaan kepada Allah dan yang satunya berjalan menuju kemaksiatan kepada Allah. Lalu kepada Allah tiba-tiba keduanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Yang jadi pertanyaannya di sini, apakah kondisi keduanya sama? Mungkin menurut hemat saya dan Anda sama, sebab jenis dan proses kematian sama. Saya dan saudara-saudara sekalian tidak mengetahui malam gaib, akan tetapi di sisi Allah posisi keduanya tidak sama. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Mereka tidak sama. Quran surah As-Sajdah ayat 18. Allah juga berfirman dalam ayat lain dalam Al-Quran, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun." Yang artinya, maka apakah patut kami samakan orang-orang yang beriman itu dengan orang-orang yang berdosa? Dan bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Quran surah Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Saudara jemaah Jumat yang berbahagia, Allah akan memberi perhitungan terhadap apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan, yakni perbuatan dan niat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu ataupun menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan kepada kamu tentang perbuatanmu itu. Sesungguhnya Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia akan menentukan sesuai dengan kondisi dan kematian, kondisi dan niatnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Saking pentingnya hadis ini, Bukhari menempatkan posisi hadis ini di nomor urut pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, hijrah ialah peralihan dan perubahan. Begitu juga dengan kita senantiasa hijrah kepada Allah. Hijrah dari masa muda yang kuat menuju masa tua yang lemah. Hijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Hijrah dari perkataan yang buruk menuju perkataan yang baik. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju ketakwaan. Hijrah dari perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah menuju perbuatan yang menyebabkan ridhonya Allah bagi kita.
hijrah dari dunia menuju akhirat dengan segala perkaranya, dan hijrah dari akhirat menuju tempat persinggahan terakhir, yakni surga atau neraka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari khutbah yang kami sampaikan ini adalah hijrahlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saya selaku khalid. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat ya rabbal alamin.